Penampilan Timnas Indonesia U20 membuat penggemar sepak bola di tanah air gregetan. Betapa tidak, ada sejumlah peluang emas yang gagal dimanfaatkan menjadi gol ketika menghadapi Maladewa pada babak pertama fase grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia pada Rabu 25 September. Ya, Timnas Indonesia U20 yang membutuhkan kemenangan di laga pertama ini langsung mengambil inisiatif untuk mendominasi permainan. Sejak menit pertama, skuad Garuda Nusantara unggul dari segi penguasaan bola dengan persentase 90% berbanding 10%. Dengan akurasi passing yang bagus, praktis, membuat penggemar bersiap untuk merayakan gol pertama. Tapi nyatanya fakta di lapangan berbicara berbeda. Hingga menit ke-35 penggemar benar-benar dibuat gregetan karena hanya 2 peluang yang tercipta. Yang pertama datang dari Muhammad Alvarez Buffon, bek andalan Timnas Indonesia U20 itu dalam posisi yang tepat ketika menyambar bola sepak pojok. Namun tendangannya masih melebar tipis dari mulut gawang Maladewa. Yang peluang kedua datang dari Muhammad Rizky Afrizal, tapi lagi-lagi tendangan pemain berusia 18 tahun ini masih melebar jauh. Dan di 10 menit tersisa, tim besutan Indra Syafri terus menggedor pertahanan Maladewa. Tercatat ada 8 tendangan dan 4 diantaranya mengarah kepada gawang. Tapi sampai interval pertama usai, skor imbang 0-0 tidak berubah. Namun di babak kedua, Timnas Indonesia U20 lebih menggila. Ya, Timnas Indonesia U20 mulai tinggalkan Maladewa U20 dengan skor 4-0 di pertengahan babak kedua laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dan tambahan 1 gol diciptakan oleh Jens Schreven di menit ke-66. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 sudah unggul 3-0 hingga menit ke-57. Ya, sebelumnya Timnas Indonesia U20 sudah unggul 3-0 hingga menit ke-57. 3 gol tercipta hanya dalam waktu 5 menit saja. Kemudian Jens Schreven menggenapkan keunggulan ini menjadi 4-0 pada menit 66. Memanfaatkan sepakan pojok, Jens Schreven yang berdiri bebas mampu meneruskan bola sampai gol keempat Garuda Nusantara pun tercipta pada akhirnya. Ya, Coach Justin menyebut kualitas pemain naturalisasi Timnas Malaysia masih kalah jauh dari pilihan PSSI. Ia ungkap kepiawaian dari Erick Thohir. Nah, isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda nampaknya sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Pasalnya, 2 di antara pemain yang akan diincar Malaysia merupakan junior dari pemain Timnas Indonesia, yakni Jay Itzes dan Mace Hilgers. Mendengar kabar tersebut, sorotan tajam supporter Timnas Indonesia berhasil teralihkan. Malaysia sepertinya tidak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak terjadi atau FOMO di Asia Tenggara. Salah satunya Timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya memang berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Ya, terkait fenomena ini, Coach Justin memberikan tanggapan bagaimana Malaysia berupaya memperkuat timnas mereka dengan ikut merekrut banyak pemain naturalisasi sebagai bagian dari strateginya. Melansir dari YouTube R66 Newslytics, Coach Justin memberikan pujian untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kemajuan timnas Indonesia dan membeberkan kelemahan strategi timnas Malaysia dalam menggait pemain naturalisasi. Coach Justin menyampaikan pandangannya. Menurutnya, inilah keunggulan pemain naturalisasi Timnas Indonesia dibandingkan dengan Timnas Malaysia. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi itu bedanya sama kita. Nah, ini hebatnya Erick Thohir ya. Visi ya. Dia itu sengaja menaturalisasikan banyak pemain muda. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation, dan itu paling Tom Hay sama Jordi Amat doang, kata Coach Justin. Sedangkan negeri seberang yang banyak merekrut pemain naturalisasi di old generation, menurutnya itulah yang menjadi titik lemah strategi dari skuad Harimau Malaya sendiri. Malaysia itu menaturalisasi pemain yang sudah bermain di liganya yang praktis tua-tua semua, kata Coach Justin. Lebih lanjut, Coach Justin menjelaskan bahwa saat ini keputusan Erick Thohir dalam memilih pemain naturalisasi muda terbukti sebagai langkah yang strategis. Ia memperkirakan bahwa dalam 5 tahun ke depan, pemain seperti Tom Hay dan Jordi Amat mungkin sudah tidak lagi bermain, tapi generasi berikutnya masih akan aktif memperkuat tim. Di mana hal tersebut juga bisa menjaga keseimbangan dan memastikan keberlanjutan kekuatan tim nasional di masa mendatang. Jadi kita masih dalam proses
Let's say 5 tahun lagi lah Tom Heye, Jordi Amat ini nggak akan main lagi kan. Tapi bawahnya masuk generasi Sandy Walsh, Ragnar, Jay Itzes itu masih bisa main kan. Dan di bawahnya sudah mulai matang, jadi benar-benar dibikin sehingga long termnya itu juga masih berlaku. Pungkas Coach Justin. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang saat ini terus menunjukkan progres peningkatan baik dari segi permainan ataupun materi pemain. Shin Tae-yong yang bersama dengan PSSI terus berusaha meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara yang cukup berdampak positif meningkatkan kualitas timnas Indonesia adalah dengan melakukan program naturalisasi. Program naturalisasi itu di dalam tubuh timnas Indonesia sendiri bukanlah suatu hal yang asing. PSSI memang sudah sejak lama mulai menaturalisasi sejumlah pemain untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Ezra Walian, Mike Locke, sampai Stefano Lillipali yang pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan kini, timnas Indonesia pun dihuni oleh mayoritas pemain keturunan yang sudah melewati proses naturalisasi menjadi seorang WNI. Sejumlah talenta muda berbakat yang punya darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Nathan Choaon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk menghiasi skuad Garuda. Ya, bukan itu saja, pemain-pemain berpengalaman seperti Jay Itzes, Tom Heye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, sampai Sandy Walsh pun menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia saat ini. Tak berhenti di situ saja, PSSI dan Shin Tae-yong pun kabarnya masih terus berburu pemain berdarah Indonesia untuk bisa dinaturalisasi. Hal itu terlihat dari dua nama pemain berdarah Belanda Indonesia, yakni Maes Hilgers dan Eliano Render yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi menjadi seorang WNI. Tapi ternyata di balik banyaknya nama pemain yang memutuskan untuk merubah kewarganegaraan mereka demi membela timnas Indonesia, KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda ternyata pernah buka suara. Saat itu Sekretaris Jenderal KNVB yang bernama Gits de Jong pernah menanggapi kabar soal PSSI yang menaturalisasi pemain asal Belanda. Momen itu terjadi ketika Gits de Jong hadir pada acara Orange Indonesia Festival pada bulan September di tahun 2022 lalu. Ya, meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mike Locke salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak. Ya, tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak lah, kata Gits de Jong kala itu.